Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Menjadi Orang Tua Teladan. Mari kita baca Mazmur 127 ayat 3-5 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini ada banyak pergumulan yang kita harus hadapi. Tetapi salah satunya adalah bagaimana caranya saya menjadi orang tua yang baik, yang bisa membesarkan anak di zaman modern ini. Anak adalah milik pusaka dari Tuhan, tapi kalau tidak diarahkan, anak malah bawa celaka di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab sebagai orang tua sangat berat, dan orang tua yang baik harus mempersiapkan sedini mungkin anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang berguna. Nah, jika demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita orang tua untuk mendidik anak dengan baik? Ada 5 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, kita harus menciptakan suasana rumah yang baik. Ada sebuah ungkapan berkata, charity begins at home. Kebajikan itu dimulai dari rumah tangga. Sebab apa yang anak rasa di dalam rumah akan menentukan pola hidupnya dalam berhubungan dengan orang lain. Jika anak dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan kritik, maka dia akan belajar mengutuk. Kalau anak dibesarkan dalam suasana permusuhan, dia akan berkelahi. Dia akan iri hati, dengki, kepahitan. Tetapi kalau dia mendapatkan dukungan, dia akan percaya diri. Dia belajar merasa diterima. Dan kalau anak dibesarkan dalam suasana kasih, dia akan merasa akrab dan dunia menjadi tempat yang indah untuk didiami. Saya percaya bahwa Allah seringkali berduka melihat anak dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan pertengkaran, penolakan. Bahkan ada anak yang ditolak dari sejak dalam kandungan karena kehadirannya tidak diinginkan, berusaha diaborsi. Saudara, anak kalau mau diaborsi itu cacat. Kalau bukan cacat fisiknya, cacat secara mental atau spiritual. Dan kita perlu bertobat dan minta Tuhan memulihkan kondisi kita. Saudara, seringkali ada anak-anak yang mendapatkan perlakuan kasar, semena-mena, sehingga akhirnya dia menjadi anak-anak pemberontak. Rumah seperti hotel, orang hanya datang untuk tidur saja, setelah itu pergi untuk urusan masing-masing. Rumah seperti restoran, orang hanya datang untuk makan. Atau rumah seperti tempat parkir, tapi tidak ada komunikasi yang baik di antara keluarga. Ada seorang remaja pernah berkata, "Papa saya tidak pernah ngajak saya bicara, kecuali kalau dia marah. Kalau dia marah, dia baru ngomong. Kalau nggak marah, dia nggak pernah ngomong sama saya." Betapa menyedihkan sekali. Sebetulnya kita perlu belajar untuk berdialog, ngobrol satu dengan yang lain. Saudara, suami dan istri perlu belajar berkomunikasi dengan baik. Tidak dengan suara tinggi, marah-marah, tapi dengan nada suara rendah. Dan kalau keluarga hidup sederhana tapi penuh dengan kasih, di sanalah berkat damai, sukacita, keharmonisan akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi pastikan keluarga kita adalah keluarga Kristen yang takut akan Allah dan taat akan firman Allah, sehingga kita mengalami suasana hadirat Tuhan di dalam keluarga kita. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi kita harus mengupayakan keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, yang penuh damai bagi seluruh anggotanya. Yang kedua, tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah mendidik anak dengan baik. Banyak orang tua berpikir bahwa cukup kalau dia kasih makan, kasih pakaian, selanjutnya mereka sibuk bekerja dan tidak mendidik anak, sehingga anak terlantar belajar banyak hal dari teman-temannya dan akhirnya terjatuh dalam pergaulan yang tidak baik. Dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 firman berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Saudara, kita tidak bisa lari dari kebenaran ini. Engkau harus mendidik anakmu di dalam jalan Tuhan.
sehingga dia berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Saya kadang-kadang lihat ada orang yang suka ke gereja, tapi anaknya bengalnya luar biasa, nakalnya, waduh, minta ampun. Kenapa? Karena orang tuanya baik, tapi tidak pernah mendisiplin anaknya. Padahal Allah sendiri mendisiplin anak-anaknya. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6, dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kasih itu bukan memanjakan, kasih apa aja yang dia minta ya. Anak kecil minta pisau dikasih, akibatnya tangannya luka. Anak baru 12 tahun minta sepeda motor. Padahal belum punya SIM, naik motor tabrakan meninggal. Apa itu bukti kasih? Kasih bukan memberi apa yang semua yang dia mau, tetapi juga mengarahkan, mendisiplin supaya dia terhindar dari hal yang tidak baik. Saudara, Imam Eli adalah contoh figur orang tua yang tidak baik. Dia punya 2 anak, Hofni dan Pinehas. Melakukan apa saja, dosa, percabulan, keserakahan, didiemin sama orang tuanya. Akibatnya murka Tuhan, terjadi seluruh keluarga binasa. Karena apa? Tidak hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ada orang tua yang acuh tak acuh. Mau ke gereja syukur, nggak ke gereja juga terserah. Karena mungkin orang tuanya juga malas ke gereja. Mau belajar oke, nggak naik kelas juga nggak apa-apalah. Ada anak yang kesel karena tiap jam 10, setengah 11, kalau belum pulang diteleponin sama mamanya. Kesel. Tapi saudara tahu itu tanda orang tua cinta kepada anaknya. Orang tua yang baik harus mengajar anak-anaknya perkara-perkara ilahi. Mengajar cara berdoa, cara membaca Alkitab, menyembah Tuhan. Mengajak anak-anak ke gereja. Kenapa banyak anak-anak berkelakuan buruk di sekolah dan juga di gereja? Karena tidak pernah didisiplin di rumah. Sehingga dia membuat malu orang tuanya. Ada anak berkunjung ke tetangga. Wah, lari-lari, wah saudara, barang-barang yang ada di sana dilempar-lempar ke bawah, sofa dia naik-naikin, ada kue dia lempar-lempar, mamanya diem aja saudara, yang tuan rumah udah gemes banget sama anak ini. Lalu orang tuanya lihat itu bilang, oh anak baik, ayo sini, jangan lempar-lempar kue. Aduh saudara, banyak kali anak tidak diajar, tidak didisiplin. Amsal 29 ayat 15 berkata demikian, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Anak mesti didisiplin. Kadang harus pakai rotan, saudara. Kalau dia terus melawan, ditegur, diarahkan, didisiplin. Ini bukan pukulan bengis, seperti memukul wajahnya, meninju dirinya. Bukan, tetapi mengoreksi penuh dengan kasih. Namun juga disertai dengan ketegasan. Anak-anak pada waktu dikoreksi pasti tidak senang. Tapi nanti dia akan bersyukur kepada Allah. Dalam Ibrani 12 ayat 11 dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Lihatlah berbagai penjara di dunia sekarang. Ada banyak anak-anak muda yang ditahan di sana. Kenapa? Karena tidak pernah didisiplin oleh orang tuanya sejak kecil. Kalau mereka tidak taat kepada orang tua, mereka juga tidak akan taat kepada hukum yang ada. Dan akibatnya penjara yang menjadi bagian mereka. Ayo kita ajar nilai-nilai yang penting. Tentang kejujuran, tidak mementingkan diri sendiri, suka berbagi dengan orang lain, tidak egois. Ajarkan kesopanan. Kalau dikasih sesuatu bilang terima kasih. Kalau mau pergi mesti pamit dulu. Bangun tidur bilang selamat pagi, selamat malam. Ya, hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Ajar dia belajar secara teratur. Boleh main tapi ada waktunya juga untuk disiplin belajar. Dorong dia untuk belajar bekerja. Mulai dari hal yang sederhana, tugas sehari-hari.
Misalnya membereskan tempat tidur kalau usianya sudah cukup. Kalau pulang dari sekolah, sepatu itu harus dimasukkan ke tempatnya, nggak boleh dilempar begitu saja. Ini akan mempengaruhi watak karena ada pola kebiasaan sehari-hari yang dia lakukan. Dan kita juga harus memberikan tujuan hidup yang berarti bagi dia. Ini sulit, tidak gampang. Kita mungkin waktu belajar mengajarkan ini kepada anak kita bisa nangis. Tapi hasilnya akan sangat baik. Saudara-saudara, dorong anak-anak baca Alkitab, baca buku rohani. Ikutlah seminar juga untuk mengelola harta terbesar yang saudara miliki. Bukan emas dan perak, tapi anak-anakmu. Sehingga saudara yang biasa mengikuti seminar-seminar, dicerahkan oleh Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana kita bisa mendidik anak dengan baik. Yang ketiga, tanggung jawab orang tua adalah memberikan teladan hidup yang baik. Saudara, anak-anak itu perlu melihat contoh hidup yang baik. Karena mereka bukan pendengar yang baik, tetapi peniru yang baik. Perbuatan berbicara lebih nyaring daripada perkataan. Ada anak-anak yang ke gereja tapi nakalnya luar biasa. Karena mereka melihat kehidupan yang salah di rumah. Di gereja cuma 2 jam, tapi di rumah berjam-jam. Orang tua bisa bilang, jangan ngerokok nak. Tapi kalau dianya sendiri ngerokok, ya anak akan jadi perokok, saudara sekalian. Kita harus belajar menjadi orang tua yang saleh, menjadi teladan. Saudara, saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang pengkhotbah di Amerika Serikat, tinggal di daerah Georgia, dan satu kali dia naik kereta api dan harus berganti di sebuah kota kecil. Dan sambil menunggu kereta yang berikutnya, dia jalan-jalan di sekitar stasiun itu dan bertemu dengan seorang anak muda yang lagi main-main di sana. Nak, apa kamu suka ke gereja? Dia tanya. Oh tidak pak, saya tidak suka ke gereja karena orang tua saya juga nggak pernah nyuruh saya ke gereja. Dan lagi pula orang tua saya bilang ada banyak orang-orang munafik di gereja. Jadi buat apa saya ke gereja? Sekian tahun kemudian pendeta ini dilantik menjadi pendeta di kota kecil itu. Dan satu saat dia didatangi oleh orang tua yang minta anaknya didoakan karena dia akan dihukum mati di kursi listrik karena kejahatan yang dia lakukan. Dan ibunya menjadi gila, saudara. Dia teriak, gereja, gereja, gereja. Karena dia tidak pernah bawa anaknya ke gereja. Sampai akhirnya dia menyesal karena anaknya jadi orang jahat yang luar biasa. Dan pendeta itu masih ingat. Anak remaja itu adalah yang pernah dia temukan di dekat stasiun. Tapi sudah terlambat. Satu kali kita harus membayar harga yang sangat mahal kalau kita tidak mendidik anak kita di jalan Tuhan. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Saudara ingatlah, anak-anak meniru teladan orang tuanya. Kalau orang tuanya duniawi, anaknya duniawi. Kalau orang tua suka ngeritik pendeta, jelekin orang-orang di gereja dan sebagainya, pantas anak-anakmu nggak suka ke gereja. Atau kalau dia ke gereja tapi tidak pernah jadi orang rohani, tapi juga jadi orang yang sangat suka menjelek-jelekan orang lain. Tapi sebaliknya kalau orang tua hidup saleh, melayani dengan setia, rela berkorban, itu warisan yang sangat berharga bagi anak-anaknya. Orang tua yang hidup benar. Saya membaca kisah seorang bernama Max Juk, seorang ateis yang menikah dengan seorang istri yang tidak takut akan Tuhan. Dan setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya, ada 310 orang mati sebagai gembel, 150 orang jadi penjahat, 7 orang jadi pembunuh, 100 orang jadi pemabuk, separuh keturunan wanitanya menjadi pelacur, dan 540 orang menjadi beban negara yang memboroskan uang negara lebih dari 1,4 juta US dollar. Tapi sejaman dengan orang ini, hidup seorang hamba Tuhan bernama Jonathan Edward yang menikah dengan seorang wanita Kristen yang saleh bernama Sarah. Dan mereka pernah menjadi misionaris ke India dan melayani Tuhan di berbagai tempat. Dalam penyelidikan kepada keturunannya ratusan tahun kemudian ditemukan data
Ada 13 orang menjadi rektor, 65 orang jadi profesor, 3 orang menjadi senator di Amerika, 30 orang menjadi hakim, 100 orang jadi pengacara, 60 orang menjadi dokter, 70 orang menjadi perwira angkatan darat dan laut Amerika, 100 orang menjadi pendeta dan penginjil, 60 orang menjadi pengarang terkenal, bahkan 1 orang menjadi presiden, wakil presiden Amerika Serikat, 80 yang lain terkemuka di masyarakat, 295 orang lain lulusan universitas, ada yang jadi gubernur, jadi menteri, dan mereka tidak pernah menjadi beban negara, bahkan untuk 1 sen pun. Orang tua yang hidup saleh, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita bukan hanya mengajar, mendidik, tapi juga menjadi teladan bagi mereka. Yang keempat, tanggung jawab orang tua adalah mendoakan dan membawa anak kepada Kristus. Saudara tahu iblis berusaha, bahkan dunia berusaha menarik anak-anak kita untuk mengikuti jalan hidup mereka yang bejat. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Itu sebabnya kita perlu berdoa mulai dari sekarang. Saudara-saudara, ada seorang ibu pernah berkata, tolong Pak, doakan anak remaja saya. Dia nggak taat, dia melakukan hal yang buruk. Tentu sebagai hamba Tuhan kita perlu berdoa bagi mereka. Tapi alangkah baiknya orang tua yang mendoakan sendiri anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dari sejak kecil, menginjili. Sehingga anak-anaknya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak saya injili dari sejak kecil, usia 2 atau 3 tahun. Walaupun dengan bahasa yang sangat sederhana. Mungkin pemahaman mereka juga sangat terbatas. Tapi saya mulai tuntun. Saya bilang semua kita berdosa, tapi Tuhan Yesus Allah jadi manusia. Kalau kita mau buka hati mengundang Yesus, Tuhan masuk dalam hidup kita, kita selamat nanti masuk surga sama Tuhan Yesus. Kamu mau terima Yesus? Dia bilang mau dan mengundang Yesus masuk di dalam hati. Saudara-saudara, ayo injili anak-anakmu supaya anak-anakmu mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Satu kali ada seorang pendeta mengunjungi anggota jemaatnya untuk satu keperluan, dan anaknya berkata, silakan duduk dulu Pak Pendeta, sebentar ya, ibu saya masih berdoa, tapi sebentar lagi selesai, karena tiap hari dia akan doa di kamarnya jam 9 sampai jam 10 pagi. Wow, luar biasa. Nggak heran anak-anaknya kemudian 2 orang jadi pendeta, 1 orang jadi misionaris. Karena apa? Diajar hidup takut akan Tuhan dan didoakan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua teladan adalah mengadakan ibadah dalam keluarga. Ulangan 6 ayat 4-7 berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara sekalian, saya percaya pendidikan Kristen itu pertama-tama bukan tugas gereja, tapi tugas keluarga. Membawa anak ke sekolah minggu itu baik, tetapi justru mengajarkan nilai-nilai rohani pertama-tama harus dimulai dari keluarga. Bagaimana caranya? Kita harus membuat mesbah doa keluarga, di mana papa, mama, orang tua dan anak duduk bersama, nyanyikan lagu rohani, baca beberapa ayat firman Tuhan, kasih renungan nasihat berdasarkan ayat tadi, lalu saling mendoakan satu dengan yang lain. Lakukan ini dari waktu ke waktu. Ayub, Abraham adalah orang yang suka mengumpulkan keluarga dan juga orang-orang di dalam lingkungan pekerjaannya untuk bersama-sama berdoa, minta anugerah dari Tuhan. Yosua pernah berkata dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Inilah yang harus menjadi tekad dari setiap orang tua. Aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Ayah harus menjadi kepala rohani. Karena perintah untuk mendidik anak pertama-tama diberikan kepada bapak. Ibu menjadi penolong. Allah akan menuntut tanggung jawab daripada orang tua. Apakah anak-anak yang dititipkan pada keluarga sudah dididik dengan baik? Karena itu doakanlah anak. Injililah anak. Ceritakanlah cerita Alkitab kepada anak. Sharing norma-norma Kristen kepada anak-anak kita. Buat altar keluarga. Nyanyi bersama, baca firman bersama, renungkan firman, berdoa bergiliran. Sehingga keluarga kita sudah terbiasa untuk perkara-perkara rohani. Cucu saya yang pertama, 4,5 tahun. Dari sejak 2 tahun, papa mamanya mengajar dia untuk baca Alkitab. Saudara, Alkitabnya Alkitab gambar bahasa Inggris. Pertama dibacakan. Tapi usia 3 tahun lebih. Ini anugerah Tuhan. Dia mulai bisa baca dalam bahasa Inggris. Dan dibuat jurnal. Jadi setelah selesai baca 1 halaman bergambar atau 2 halaman. Maka dia harus menulis 1 kalimat singkat. Apa yang dia baca pada hari itu. Misalnya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia tulis. Dan seringkali dia tulisnya dalam bahasa Inggris, saudara. Saya percaya ini nggak mudah. Tapi kalau kita lakukan dari sejak kecil kepada anak-anak kita. Oh, anak-anak kita akan hidup takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah ada di antara kita yang merasa, aduh, kenapa saya tidak mendengar kebenaran ini dari sejak awal? Mengapa anak-anak saya sekarang menjadi liar, jauh dari Tuhan? Masih ada kesempatan untuk anak-anak balik kepada Tuhan. Doakan, tarik mereka dari jalan yang sesat. Beritahukan bahwa Engkau mengasihi mereka. Minta mereka datang kepada Tuhan. Dan walaupun ini tidak mudah, tapi waktu saudara berdoa, berusaha, berbicara, menabur benih kebajikan, engkau akan melihat anak-anakmu akan kembali kepada Tuhan. Siapa di antara saudara yang hari ini mau berdoa supaya keluarga kita dipulihkan, anak-anak kita hidup takut akan Tuhan? Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, terutama yang ada masalah hubungan antara suami istri dan juga orang tua dan anak. Dalam nama Yesus, pulihkan kami. Pulihkan Tuhan. Biar kami tidak menang sendiri, tapi kami belajar dibentuk menjadi serupa seperti Yesus. Dan hidup kami menjadi teladan. Waktu kami banyak berdoa, banyak merendahkan hati, banyak mendengar firman, banyak taat kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan akan memulihkan keluarga kami. Kalau ada kuasa dosa, kuasa setan yang berusaha mengganggu keluarga kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.